Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini sesi kelima ya, materi kita hari ini tentang CSS atau Cascading Style Sheet ya. Materi sebelumnya di sesi 4 yaitu tentang layout web page. Seperti biasa ya, untuk setiap online meet seperti ini ya, itu penyampaian evaluasi dari sesi sebelumnya dan penyampaian materi hari ini. Nah, untuk CSS ini ya, materinya sudah Ibu upload ya di LMS, silahkan tinggal kalian download. Oke, sebelumnya Ibu sampaikan dulu untuk materi yang sebelumnya, yaitu tentang layout web page. Di sini dibahas mengenai bagaimana membuat tabel ya menggunakan HTML, kemudian bagaimana memahami penggunaan frame set. Di sini juga Ibu sampaikan ada satu referensi lain ya, berkaitan tentang materi layout web page, tabel dan frame dengan review materi-materi sebelumnya tentang form dan hyperlink ya di sini. Nah, untuk layout web page ya, di sini kalian belajar bagaimana membuat tabel menggunakan HTML, membuat sebuah tabel dan judul tabel. Yang terpenting sebenarnya kalian memahami ya, elemen-elemen ya, penggunaan elemen yang ada di sini. Seperti untuk menampilkan tabel ini menggunakan elemen apa gitu ya. Nah, di sini ada elemen-elemen yang harus difahami pada saat membuat tabel dengan HTML. Tidak perlu dihafal ya sebenarnya ya, karena dengan sendirinya sering praktek, sering mencoba ya, nanti juga akan terbiasa dan hafal dengan sendirinya ya. Nah, ini tabel ya, dengan pembuka dan penutupnya seperti biasa, struktur dalam sebuah HTML. Kemudian ada caption ya, dengan penjelasan-penjelasannya, silakan kalian pahami dengan baik ya. Kemudian ada TH ya, TR ini menspesifikasikan sebuah baris tabel. Kemudian TH ini cell header tabel ya. Kemudian TD ini mendefinisikan sebuah sel data tabel. Nah, kemudian melakukan format baris dan kolom. Ya, ini pembahasan tabel lebih lanjut. Nah, di sini kalian bisa menambahkan ya hyperlink, gambar yang menuju ke sebuah hyperlink dan teks dengan huruf yang berwarna. Nah, kemudian ini pembahasan lebih detailnya kalian sebenarnya bisa lihat di sini ya di referensi yang ini HTML ya, kemudian ini dengan atribut-atribut atau elemennya, kemudian ada contoh-contoh sederhananya. Silakan kalian coba. Oh, di sini bisa coba copy paste kemudian dicoba ya, kemudian nanti bisa dilihat langsung tampilannya. Ya. Nah, ini menambahkan judul tabel di sini sudah sangat lengkap. Silakan kalian coba, cukup copy paste kemudian lihat hasilnya. Diharapkan kalian tidak hanya sekedar copy paste saja ya, tapi sambil memahami setiap baris code yang kalian buat gitu ya. Kenapa kok tampilannya menjadi warna kuning? Ini gimana code-nya gitu ya. Ini kenapa jadi warna merah? Kemudian ini jadi seperti ini. Ini kalian harus dapat memahami setiap baris code yang kalian buat ya. Oh, ini ya, misalnya ini untuk yellow. Ini menambahkan atribut big color gitu ya, yellow. Dalam TR itu apa sih gitu ya. Kalian kalau memang lupa kalian buka lagi gitu ya. Kemudian TD apa gitu. Ini
Kalau memang misalnya Mas lupa, kalian buka lagi gitu ya, si atribut-atribut atau elemen-elemen yang kalian gunakan di sini sambil difahami ya setiap baris kode yang kalian buat. Ini di sini sudah sangat lengkap, silakan kalian mencobanya ya untuk latihan praktikumnya. Di sini juga sudah ada latihan praktikumnya, cuman memang di sini pakai gambar ya, screenshot, jadi tidak bisa di copy paste, sengaja biar biar kalian mencoba membuat sendiri ya, kemudian kalau untuk isinya sebenarnya bisa kalian explore ya, tidak harus sama dengan yang ada di sini gitu. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tentang frame ya. Framing dalam HTML ya, ini dapat digunakan untuk membuat tampilan halaman HTML yang terbagi-bagi menjadi beberapa dokumen HTML. Jadi dalam satu dokumen kita bisa set ya tampilannya mau seperti apa gitu. Ini ada di frame set ya, frame. Nah, ini sintaks umum yang sering digunakan dalam membuat frame. Nah, ini ada frame set ya dengan border ya, rows, calls-nya ya. Nah, ini sintaks umumnya. Nah, kemudian atribut yang digunakan dalam frame ya. Ada frame set calls ya, ini untuk membuat frame vertikal dengan lebar kolom tertentu, ada rows ya. Ini dengan penjelasannya. Nanti untuk lebih lanjutnya ada di latihan ya. Jadi kalian ketika bikin contoh ya, pada saat latihan nih, kalian lupa nih ini sebenarnya fungsinya untuk apa, kalian buka lagi di teorinya, seperti itu ya. Ini latihannya ya. Latihannya silakan kalian coba praktekkan. Misalnya ini nih ya. Ini latihan 21.html. Nah, di sini silakan kalian coba buat ya. Struktur HTML-nya tidak bisa dirubah ya, struktur HTML, tetapi untuk isinya silakan kalian bisa explore sendiri, bisa kalian rubah-rubah ya. Nah, misalnya ini untuk nomor, nama, alamat, ini bisa kalian rubah value-nya. Tetapi kalau untuk strukturnya ya, kalau memang strukturnya mau disamakan, ini tidak bisa dirubah seperti ini. Misalnya kita atur nih, ini TR apa sih gitu ya, tadi apa nih, misalkan kita ingin kolomnya kita rubah nih, ini bisa kita explore lagi, kita rubah. Kecuali kalau memang struktur HTML-nya mau sama persis, kita hanya mau merubah si value-nya saja gitu ya. Nah, itu silakan kalian buat ya latihan praktikumnya. Itu yang layout web page. Di sini juga ada pembahasannya ya untuk layout web page, silakan kalian coba praktikumnya. Untuk frame ya, di sini ada frame. Silakan kalian. Nah, ini tampilannya ini diperlihatkan bagaimana tampilannya. Ini tampilan untuk yang frame vertikal, kemudian ada frame horizontal ya. Nah, ini ada contoh-contohnya, silakan kalian coba. Nah, kemudian untuk modul berikutnya ya, untuk hari ini tuh pembahasan tentang CSS. CSS itu kepanjangan dari Cascading Style Sheet ya. Di sini diharapkan kalian memahami penggunaan CSS dalam HTML, kemudian mampu mengaplikasikan dalam membuat CSS ya. Ini banyak keuntungannya pada saat membuat sebuah tampilan web ya menggunakan CSS. Di CSS di sini suatu bahasa style sheet ya yang digunakan untuk mengatur tampilan sebuah dokumen yang ditulis dalam bahasa markup ya. Ini CSS. Spesifikasi CSS ini ya diatur oleh WWW ya, World Wide Web ya, Consortium W3C ya. Jadi bagaimana memformat halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML ya. Oke, nah ini pengertian CSS tadi ya, singkatannya Cascading Style Sheet. Jadi bagaimana menentukan suatu teks akan tertampil di halaman web ya.
Kalau yang praktikum-praktikum sebelumnya ya, materi-materi sebelumnya kita masih belum sampai pada bagaimana membuat tampilan yang menarik ya di web. Nah, di sini di CSS kalian belajar bagaimana membuat tampilan lebih menarik menggunakan CSS. Nah, ini CSS terdiri dari style sheet yang memberitahukan browser bagaimana suatu dokumen akan disajikan. Ya. Nah, ini banyak keuntungannya ya. Jadi keuntungannya CSS ini memberikan keseragaman pada halaman web ya, kemudian menghemat banyak waktu dan pekerjaan berulang ya, karena kalian tidak perlu membuat perubahan dalam style sheet-nya ya, dalam setiap paragrafnya kalian tidak perlu buat satu-satu gitu ya, di setiap paragraf kalian ada stylenya gitu ya. Kemudian pada saat editing ya, perubahan-perubahan itu cukup hanya merubah si file CSS-nya saja gitu ya. Nah, di CSS ada istilah selector, property, dan value ya. Nah, ini selector itu H2 nih ya. Ini kalau kita lihat nih ada di sini ada H2 background color ya, black font weight boldnya. Nah, ini H2 ini ya, ini selektornya, ini propertinya, yang ini value-nya ya, yang ini property dan ini value. Nah, ini ya selektor, maaf, property dan value. Oke, ini beberapa penjelasan mengenai selector. Jadi selector di sini kan H2 ya. Tidak hanya A2, bisa H1, LI misalnya ya, kode-kode dari HTML ya. Nah, kemudian ada property ya. Properti nih, kalau jika selector digunakan misalnya untuk mencari seluruh tag yang P ya, maka properti adalah efek apa yang ingin dimanipulasi dari tag P tersebut ya. Misalnya ukuran teks, warna, jenis font dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian value itu nilainya ya, nilai dari propertinya. Misalnya kalau yang tadi yellow misalnya, atau red, blue, black, isinya gitu ya, yang kita inginkan ya, yang kita inginkan, properti yang kita inginkan pada saat ditampilkan di web. Nah, kemudian penempatan sebuah CSS nih, untuk penempatan sebuah CSS ini ada beberapa cara ya. Ada inline style sheet ya, ada embed style sheet, dan link style sheet ya. Inline itu apa? Inline style sheet ini ya, CSS ini dalam posisi inline style ya. Inline style sheet dituliskan menjadi satu dengan halaman web yang akan diatur stylenya dan menjadi bagian dari body ya. Nah, di sini penulisan stylenya ya dilakukan dengan cara menambahkan atribut title pada elemen tag HTML yang akan diatur stylenya ya. Ini inline style sheet ya. Oke, nanti kita lihat di contohnya ya. Nah, kemudian ada embed style sheet ya. Embed style sheet ini sama ya seperti inline ya, inline style sheet ya. Cuma di sini penulisan CSS dalam posisi embed style sheet ya, menjadi satu dengan halaman web yang akan diatur stylenya ya. Hanya saja posisi CSS menjadi bagian dari header ya, berada di antara tag head dengan menambahkan tag style type ya, text atau CSS. Nah, ini yang embed style sheet ya. Jadi nanti di sini si pembuat web ini dia cukup sekali mendefinisikan style yang akan dikenakan pada tag-tag yang berada dalam halaman web ya. Nah, kalau yang inline bedanya apa? Kalau inline sheet dia mengharuskan pembuat web menentukan style pada tag-tag yang digunakan berulang kali ya, dan memungkinkan untuk menentukan style yang berbeda pada tag tersebut. Ya, itu beda dari inline ya, inline style sheet dengan embed style sheet. Nah, kemudian ada link style sheet ya. Cara lain ya, untuk CSS ada link style sheet. Berbeda dengan
model sebelumnya ya, link style sheet ini dia menyediakan sebuah file CSS khusus ya. Dia berisi berbagai format style yang terpisah dari halaman web. Jadi nanti ya si format pengaturan stylenya itu dikhususkan dalam satu file CSS yang nanti dipanggil dalam file intinya gitu ya. Jadi terpusat pada sebuah file. Jadi pada saat perubahan, misalnya ada perubahan nih ya untuk format style CSS-nya, dia cukup merubah di file CSS-nya ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya mengenai penggunaan CSS pada halaman web ya. Nah, di sini kita dapat menggunakan salah satu dari ketiga penempatan CSS yang ada, namun tidak menutup kemungkinan kita dapat menggunakan dua atau ketiganya dalam sebuah website jika memang diperlukan gitu ya. Jadi sebenarnya bisa saja gitu ya pada pembuatan web itu ketiga cara yang tadi itu kita gunakan semuanya gitu ya. Tidak bisa menggunakan link style, kemudian ada juga inline-nya, ada embed-nya juga gitu ya. Nah, kemudian ini untuk pengolahan font ya. Ini pembahasan di penggunaan CSS, ada pembahasan berikutnya mengenai pengolahan font. Ini salah satu tag HTML yang biasa digunakan untuk memanipulasi font adalah paragraf ya. Nah, ini ada CSS untuk memanipulasi font jika pada tag HTML tersebut berisi tulisan ya. Nah, ini nih ada tag-tag yang biasa digunakan. EH ya, TDALI ya, H1 dan sebagainya. Nah, ini untuk contoh penggunaannya nih ya. Jadi nanti ketika pada saat ingin menambahkan properti misalnya font family, kalian bisa lihat contoh penggunaannya, cara penggunaannya gitu ya, penggunaan di HTML-nya. Font size ya. Nah, ini contoh penggunaannya, font style ya, seperti ini. Dan lainnya. Kemudian memanipulasi color dan background ya. Nah, ini properties warna dan gambar latar. Kita lihat nih ya untuk background color, background image ya. Ini contoh penggunaannya. Background image URL gambar 1.jpg. Ini disesuaikan dengan nama filenya ya. Kalau memang namanya yang lain ya, misalnya foto a.jpg ya, berarti foto a.jpg disesuaikan dengan nama filenya. Kemudian ini background attachment ya, kemudian repeat, position, ini kalian bisa lihat di sini. Nah, kemudian jenis-jenis selektor dasar CSS nih ya. Ini ada beberapa jenis-jenis selektor ya yang harus dipahami ya pada saat membuat web. Yang pertama ada universal selector. Ini biasanya ditandai dengan tanda bintang, kita lihat. Ya. Jadi tanda bintang di sini ya bertujuan untuk mencari semua tag yang ada ya. Ya, kita lihat seperti ini. Nah, kemudian ada elemen type selector ya. Elemen type selector ini istilah untuk selektor yang nilainya merupakan tag HTML itu sendiri ya. Kalau H1 ya H1, ini PP sesuai dengan tag-tag dari HTML ya. Nah, kemudian ada kelas selektor nih ya. Kelas selektor ini salah satu selektor yang paling umum dan paling sering digunakan ya. Jadi kelas selektor ini dia akan mencari seluruh tag yang memiliki atribut kelas dengan nilai yang sesuai ya. Kita lihat di sini ada kelas ya, paragraf pertama judul ya. Ini kita lihat nih ya, di sini kelas selektor ditandai dengan tanda titik ya. Nah, kelas di sini ya. Jadi ada kelas paragraf pertama judul
ya. Ini pakai tanda titik. Paragraf pertama, jadi artinya di sini ada kelas untuk paragraf pertama dengan atributnya, ada kelas judul dengan atributnya, kemudian kelas penting dengan atributnya. Ini atributnya ya. Jadi nanti seperti apa? Ya, jadi seluruh kelas yang memiliki nilai paragraf pertama nih ya, kalau dia ada nilai paragraf pertama, ya warna teksnya dia akan menjadi merah sesuai dengan atributnya, seperti itu ya. Misalnya mau menambahkan atribut yang lain, misalkan size-nya, ya maka nanti ngikutin ininya ya, atributnya sesuai dengan atributnya pada saat dipanggil kelasnya. Nah, kemudian ada ID selector ya. ID selector ini sama ya dengan kelas selector. Nah, ini sering dipakai walau tidak sering kelas selector ya. Nah, ini contoh penggunanya seperti ini, pakai ID ya. ID paragraf pembuka, ID judul utama ya, ini pakai seperti ini. Ini contoh penulisannya, penggunaannya. Nah, untuk ID selector ya ditandai dengan cross ya, paragraf. Tandanya seperti ini. Nah, dalam kode CSS ya kita menggunakan tanda pagar ya sebagai penanda bahwa kita mencari tag yang memiliki ID tersebut ya. Nah, kemudian ada atribut selector ya. Atribut itu yang tadi ya yang Bu jelaskan tadi ya isinya ya. Misalnya font size-nya, kemudian width-nya, height-nya ya, color-nya gitu ya. Nah, itu atributnya ya. Nah, itu ya untuk penjelasan dari cascading style sheet ya, pembahasan pokok bahasan inti. Selebihnya silakan kalian implementasikan ke dalam praktikum ya. Silakan kalian coba. Di sini ada latihan-latihannya. Silakan dicoba bagaimana membuat CSS. Di sini ada latihannya. Ya, silakan kalian coba latihan-latihannya. Kalau struktur HTML-nya ya tidak bisa dirubah ya. Kecuali kalau memang mau menampilkan yang berbeda, silakan kalian rubah ya. Untuk isinya, si teksnya silahkan kalian ekspor sendiri dengan tampilan yang diinginkan ya. Contoh inline, embed ya, kemudian link style sheet ya. Ini silahkan kalian coba. Nah, untuk hasil latihan praktikumnya seperti biasa ya, kalian upload di LMS ya, di tempat yang sudah disediakan. Ya, ini sangat penting ya, karena kan kita kalau hanya mengandalkan teori saja ya tanpa latihan, tanpa mencoba mempraktekkan hasilnya nol ya. Dan dengan sering berlatih ya, sering mencoba, sering mempraktekkan, nanti akan terbiasa gitu ya. Nanti akan hafal dengan sendirinya dengan tag-tag yang sering digunakan gitu ya. Walaupun misalnya awal-awal pasti masih, kalau yang newbie ya pastinya belum hafal ya, kalau 1-2 kali belum hafal, tetapi kalau terus mencoba ya, nanti hafal dengan sendirinya. Kalaupun misalnya ada baris-baris kode yang kalian lupa lagi fungsinya, ini fungsinya sebenarnya untuk apa sih, kalian bisa buka lagi teorinya gitu ya. Oke, silakan kalian upload setiap latihan praktikumnya di tempat yang disediakan ya, untuk latihan 4 nih ya, ada di sini ya, layout web page, tabel dan frame. Kemudian untuk yang cascading style sheet kalian masukkan ke sini gitu ya. Oke, sepertinya itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian sehat terus ya, meskipun perkuliahan masih daring, kalian masih tetap semangat untuk terus belajar ya, mencoba mencari ilmu ya, kemudian memaksimalkan belajarnya meskipun kondisinya masih perkuliahan masih online seperti ini. Oke, dicukupkan saja. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.